Ini kita Dono Kasino Indro. Silakan podcast mau bicara apa pagi ini. Selamat datang di dalam kota Mutiara di samping Pulau Kalimantan, Kota Baru. Di samping saya Mr. John Ras Rastam sebagai Indro. Di belakang saya ada namanya Mr. Toby sebagai Kasino. Berarti Dono. Saya kena Dono. Ya, Dono Kasino Indro, tapi Kasino udah mati. Dono udah mati. Indro juga. Indro barusan Oh, Indro mati juga kah? Belum tahu. Kalau Indro mati berarti tiga arwah ini. Wah, ini tanggal 1 Juni, hari kesaktian Pancasila. Kesaktian Pancasila sedang dirayakan, tetapi juga sedang diuji. Apakah masih bisa bertahan untuk menjaga dan sebagai fondasi dasar dan kiblat dari negara Republik Indonesia ini, di mana banyak orang belum merasa sejahtera adanya Pancasila. Memang sila pertama itu ketuhanan, ya. Kalau sila pertama itu keadilan sosial, wah ini jelas juga. Adil itu seperti apa? Adil itu apakah sama rata sama rasa itu komunis? Apa itu adil? Mesti dijabarkan apa artinya adil ini. Dan adil bagi rakyat, keadilan sosial, bukan keadilan harta yo. Bukan keadilan jabatan, bukan keadilan kesehatan, bukan keadilan terpikiran ya. Iya. Ternyata keadilan sosial. Apa artinya sosial? Keadilan mesti kita jabarkan, kita buat seminar nih ya. Apa artinya keadilan sosial? Kemudian dalam 3 suku kata ini mengandung perdebatan luar biasa dalam negara Republik Indonesia. Ada yang mengatakan, oh Indonesia ini lebih baik dijajah Belanda, lebih makmur dari Hong Kong. Mending pernah terpikirkan tidak? Kan setiap negara jajahan, ketika si penjajah itu dikalahkan oleh negara lain itu, kita menjadi jajahan negara yang menang itu toh. Kita dulu kan dijajah Belanda disikat Jepang, lalu kita dijajah Jepang, ya kan? Jepang disikat Amerika, ya toh? Kenapa kita merdeka kok tidak jajahan Amerika? Bisa menjawab ini nggak? Gimana Kasino? Ayo, Kasino. Dono saya. Indro. Ayo. Di mana? Kenapa kita bisa merdeka? Mestinya kita jajahan Amerika. Pertanyaannya adalah, memang dulu Belanda jajah Indonesia sudah ada. Kapan Indonesia mulai ada? Apakah mulai ada itu ketika Sumpah Pemuda? Berbangsa satu, berbangsa satu, bertanah air satu, dan menjunjung bahasa persatuan, jangan-jangan ini Sumpah Pemuda ini adalah cikal bakal kenapa kita berdirinya Indonesia. Tapi katanya Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Nah, waktu itu Indonesia sebelum 45. Pertanyaannya adalah waktu Indonesia ini kerajaan presidennya siapa? Ya. Makanya, waktu dijajah itu Indonesia itu presidennya siapa? Atau rajanya siapa kalau kerajaan Indonesia? Pakai Majapahit. Kok 350 tahun dari mana Indonesia itu? Dan cukup menarik mesti dicermati adalah
yang dijajah bangsa Belanda, yang dijajah oleh bangsa Jepang, ya toh. Pertama kita mesti menemukan kapan Indonesia itu berdiri. Kedua, yang dijajah itu, yang menderita, yang mati, yang dihajar oleh orang Belanda dan juga orang Jepang itu pasti tidak semuanya orang beragama. Ya. Beragama baik itu beragama yang disebut dalam yang kita sebut yang boleh ada di Indonesia ini, baik mereka yang juga aliran kepercayaan. Mungkin orang nggak kenal Tuhan, nggak kenal, ikut disikat juga toh oleh mereka. Nah, ini mesti kita cermati dan kita juga menjadi pembicaraan rohani sebagai anak bangsa, ya toh. Pembicaraan rohani loh ya, ini artinya merenungkan, merefleksikan. Artinya kenapa tiba-tiba perjuangan ini atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini tidak dipungkiri, memang setiap manusia itu mengalami kegelisahan atas yang transenden, ya. Dan bagaimana tertemukan, yaitu orang bilang Soekarno menemukan di mana, di Indi, ya toh. Lalu bahwa permenungan itu Pancasila. Seandainya 5 sila ini sungguh-sungguh dilakukan, ya sebenarnya makmur. Mestinya kalau Pancasila itu sungguh-sungguh dilaksanakan, pasti makmur. Pasti makmur. Seluruh bangsa ini pasti makmur. Kenapa? Karena yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa itu pasti banyak selewengkan. Bukan ketuhanan Yang Maha Esa, sebab uang Yang Maha Esa, kekuasaan Yang Maha Esa, jabatan Yang Maha Esa, kekuatan Yang Maha Esa, ya toh? Otak Yang Maha Esa, bukan Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, penyelewengan kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Manusia itu temannya sendiri, kadang di medsos dibilang anjing-anjing, ya. Manusia dianjing-anjingkan, anjing dimanusia-manusiakan. Loh kok anjing dimanusia-manusiakan? Anjing dia dikelonin, boleh masuk kamar pribadi. Coba kita punya tetangga, punya saudara aja nggak boleh masuk ke kamar pribadi, tetapi anjing boleh masuk ke kamar pribadi. Naik kasar lagi, gitu. Namanya memanusiakan anjing dan menganjingkan manusia, bisa loh ya. Itulah penyelewengan sila kedua, kemanusiaan yang adil beradab. Persatuan Indonesia, persatuan. Nah, ini coba mudah-mudahan apa yang tergagaskan ini sampai kemana-mana. Persatuan demi persatuan. Si A kerja sebagai PNS di provinsi A, si B punya jabatan PNS di provinsi C, bertahun-tahun nggak boleh pindah. Anak-anaknya seperti apa? Pasti tercerai-berai. Pasti tercerai-berai. Kalau nggak tercerai-berai keluarganya, ya pekerjaannya. Demi keluarga akan bolos. Demi pekerjaan, anak-anak ditinggalkan, pasangan ditinggalkan. Ini persatuan Indonesia mesti dilihat lagi sebagai dasar dalam hidup berbangsa bernegara, ya. Banyak ya, sehingga kita pun pernah bangga dengan konsep orang bilang kumpul ra kumpul anggere mangan atau mangan ra mangan anggere kumpul. Nah, itu dulu orang mengecek, kenapa kumpul cukup kumpul apa asal nggak makan. Lalu orang merantau kemana-mana berkonsep bahwa kumpul ra kumpul anggere mangan, pokoknya kumpul satu nggak satu asal makan. Ini bibit dari egoisme saya kira muncul di sini, tapi perlu direfleksikan lebih jauh maksudnya ya, demi bangsa dan negara. Lalu permusyawaratan, nah, dalam bahasa Jawa itu dikembangkan dengan kata begini, nek ono opo-opo mbok yo dirembuk. Itu dia dijabarkan, kalau ada apa-apa mbok ya dibicarakan, entah itu diwakilkan kah. Ya kadang-kadang kita pakai ilmu telepati, punya ide apa-apa nggak ngomong, tiba-tiba ngambek, lalu sabotase, ya, lalu kasih kesempatan untuk jadi orang berkuasa, kemudian tidak
sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa Suntulodo, ing madya Mangunkarsa tuturi handayani. Nah, itu diselewengkan ketika dalam musyawaratan itu ing ngarsa Sungkuwasa, ya ketika di pemimpin di mentang-mentang kuasa, ing madya Mangunkarsa diselewengkan, ing madya ora kersa, jadi orang biasa nggak mau terlibat, ya toh, nggak mau terlibat. Kalau jadi orang biasa, jadi pengurus biasa nggak maunya jadi orang yang nomor 1 gitu, jadi nggak mau itu. Tuturi handayani mestinya yang di belakang tuh menyemangati, ya, mendorong, memberikan semangat, dukungan. Nah, tapi enggak, bukan tuturi handayani, tuturi hanjegali. Dari belakang itu memsabotase. Nah, sabotase membuat banyak program-program itu tidak terlaksana. Ini penyelewengan dari pengamalan sila keempat. Keadilan sosial, ya, tadi di awal, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara sosial seperti apa? Nah, mestinya adil itu apakah sederajat? Apakah setiap orang juga sudah siap untuk menjadi orang yang sederajat? Nah, kadang-kadang kita juga tidak tahu kapan kita meletakkan diri sebagai bawahan, atasan. Merasa sederajat pasti beda. Sederajat dalam diri manusia bahwa kita tidak memandang agama, ekonomi, kekuasaan, jabatan bagi manusia harus dihargai sebagai dasar agamanya apa, budayanya apa. Nah, tidak jarang kita itu juga jatuh, oh kamu orang si A, oh kamu turunan golongan si B, golongan si C, oh kamu golongan darah biru, darah merah, darah kuning, ya, darah muda. Nah, itu ya kadang dijabarkan. Ini refleksi kita tahun 2022 awal Juni dari Kesaktian Pancasila. Kesal Pancasila, bukan hari lahirnya. Hari lahir Pancasila. Oh, kita malah salah ini. Kita bilang Kesaktian hari lahirnya Pancasila. Hari lahir Pancasila. I'm sorry, sir. I'm sorry. Hari Kesaktian Pancasila itu tanggal 1 November ya. September 30 S itu kan itu, kemudian 1 November Kesaktian Pancasila. Ini hari lahirnya Pancasila. Selamat hari lahir. Kemarin ada tanya, Romo, kenapa? Oh, hari ini kalau saudara saya itu masih hidup, hari ini adalah hari ulang tahunnya. Loh, kenapa? Ya rayakan aja, kenapa gerang? Rayakan, cuma tidak boleh, dia nggak saya tetap dipilih. Ya, potong kue boleh ya, boleh aja, doa ya boleh. Dasarnya apa dasarnya? Yesus itu sudah mati berapa tahun yang lalu tuh, Pak. Setiap tahun kita ulang tahun ini Natalan lagi. Proposal banyak lagi. Anak-anak dapat hadiah lagi, ngasih hadiah lagi, ya. Selamat. Iya juga ya. Selamat hari lahir Pancasila dan yang lahir tadi. Ya. Selamat. Lahir dan tidak akan mati di bumi pertiwi. Selamat hari lahirnya Pancasila.